justru kita harus sekreatif mungkin bagaimana bisa menciptakan proses pembelajaran di kelas itu yang menyenangkan. Dalam hal ini kita dapat menggunakan berbagai media, salah satunya itu media digital. Langsung saja kita dengarkan Pak Anye ya, saya beri kesempatan waktu untuk bisa menjelaskan terkait bagaimana sih pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran. Silakan Pak. Ya, sebelumnya nih terima kasih ya teman-teman ikut bergabung malam-malam gini. Saya tahu kalau namanya guru gitu ya, apalagi mungkin pulangnya sore gitu, terus malam tuh mungkin harusnya istirahat. Ini masih mau gitu untuk belajar bersama-sama. Saya mau nyapa dulu nih, mumpung kebetulan ini ruang belajarnya kecil ya, artinya orangnya sedikit, kayaknya lebih nyaman kalau kita mungkin bisa saling tahu juga gitu ya. Saya pengen tahu di sini dari mana aja ya, Bapak Ibu. Ya baik, kalau saya sendiri saya dari saya guru bahasa Inggris Pak Anye dari NTT khususnya di Kabupaten ND. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Nangapanda. Oh, Ya. ngajar SMA ya, Bu. Ya, Ini Bu siapa? Bu Dala. Ibu Fortunata. Ibu Fortun. Ibu Ya, Ibu Fortunata, Fortun. Fortunata. Ya. Iya. Kalau Bapak Ibu yang lain dari mana nih, Bapak Ibu? Saya pengen tahu juga nih. Halo, kalau saya dari Bandung, terus saat ini masih semester 8 sih, tapi sekarang lagi ngajar bimbel kelas 3 dan 4 SD. Oh, di Bandungnya di mana, Teh Nisa? Saya Di di Bandung. Bandungnya di ini di Geger Kalong. Oh, di Gerlong. Iya, Iya, iya. cuma ngajarnya di daerah di Pati Ukur. Oh, gitu. Iya, sama-sama Bandung ya berarti ya. Iya, betul. Oke, ini ada Pak Gozain juga. Pak Gozain dari mana nih? Kayaknya kita baru ketemu Pak hari Minggu kemarin ya, Pak Gozain. Ya, terima kasih Pak Mas Aye. Semuanya juga salam kenal. Saya Guzain Muzakir, sering dipanggil Gus. Gus. Gitu ya. Gus, Pak. Gus. Bukan hantu kan, Mbak ya? Bukan. Dan bukan juga, enggak juga ghosting, Pak. Oh. Ya, saya dari Garut, Pak. Pernah ke Garut? Tahu lah Garut. Nah, ke Garut, ngajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Man, Pak. Setingkat SMA, gitu ya, ngajar sosiologi, gitu ya. Ngajar sosiologi. Ya, termasuk guru yang sudah tua, Pak. 10 tahun lagi masa bakti saya pensiun, tapi saya ngerasa bahwa umur itu cuma angka, gitu, Pak. Nah, jadi saya ingin banyak belajar tetap karena yang saya hadapi ini Gen Z itu, Pak. Jadi udah mulai masuk generasi juga ya? Ya. Generasi alpha juga, jadi sudah saya hadapi ini yang mereka melek digital. Gitu. Jadi saya juga tidak mau mempermalukan diri saya sendiri di depan anak saya. Gitu, Pak. Baik, ini Bapak Ibu sebagai informasi Pak Gos ini hari Minggu lalu saya tuh bikin webinar ya, hari Minggu Bapak Ibu, hari Minggu, webinar 3 jam. Ini Pak Gos ini saya lihat dari awal tuh manteng aja ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak Gos dan Teh Nisa dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Jadi berhubung memang waktunya kan juga nggak panjang ya, saya kan juga Bapak Ibu juga butuh waktu untuk istirahat, untuk besok ngajar. Jadi barangkali saya mau sedikit menyampaikan beberapa hal gitu, kemudian nanti kita diskusi. Karena berhubung sekali lagi ya, berhubung ini kesempatannya cukup langka, ada ruang diskusi yang lebih luas begitu, karena kita cuma sedikit. Jadi kayaknya nanti Bu Fortun kita akan lebih banyak ngobrol gitu kali ya. Baik, siap. Baik. Oke. Jadi sebelumnya perkenalan, nama saya Angga Yuda, biasa dipanggil AY. Sehari-hari sekarang jadi guru matematika di Sekolah Murid Merdeka sambil merangkap jadi kepala Sekolah Murid Merdeka yang di Bandung gitu ya. Sehari-hari sebelum ini saya baru ngajar lagi sih Bapak Ibu, karena sebelumnya sejak 2020 sampai 2023 kemarin saya fokus membantu teman-teman guru dan para expert gitu ya menciptakan konten pembelajaran di
platform sekolah.mu. Jadi total ada sekitar 50.000 konten yang diproduksi dalam waktu 2 tahun. Dan dari Wow. pengalaman itu saya sangat banyak belajar tentang bagaimana membuat media digital, bagaimana menggunakan media digital untuk pembelajaran. Menarik sekali ya, ada banyak, mungkin nanti di kesempatan yang lain kita bisa banyak bercerita tentang hal-hal yang lebih rinci, karena ternyata untuk menghadirkan sebuah konten pembelajaran itu luar biasa repot Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghasilkan, ini saya kasih gambaran sedikit, untuk menghasilkan video yang ini ya, video yang ini saya kolaborasi sama Bu Aisyah, waktu itu guru PAUD begitu. Ini tuh proses perancangan naskahnya sekitar 2 minggu. Itu bikin naskahnya aja, belum syutingnya, belum editing, belum blending dan seterusnya. Jadi cukup kompleks gitu, tapi itu bukan bahasan kita malam hari ini. Malam hari ini saya ingin lebih fokus membahas tentang media digital untuk pembelajaran secara umum begitu ya. Jadi bukan video, karena video hanya salah satu. Sedikit perkenalan, background saya guru dan dari dulu memang ngajar, cuma ngajarnya agak beda-beda gitu ya, mulai dari ngajar privat, ngajar ekskul di sekolah, jadi guru sekolah, sempat bikin dan jualan mainan juga. Mainan itu maksudnya media ajar matematika gitu ya. Terus dari 2018 mulai aktif dan fokus untuk berbagi dengan teman-teman guru, dengan menjadi pelatih guru gitu ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, berhubung kita juga kelasnya kecil, saya pengen ngajak Bapak Ibu ngobrol gitu ya. Saya pengen nanya dong, media digital apa yang memang sudah pernah Bapak Ibu pakai sampai sekarang ya. Boleh tulis di kolom komentar, boleh pakai verbal langsung juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya Bu Fortune ya kayaknya, karena sedikit juga orang. Enggak ya, karena kita cukup sedikit ya yang hadir, yang join, lebih baik verbal saja ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Coba tuh, yang udah pernah pakai media digital apa aja? Boleh cerita dong. Saya boleh ya, Boleh dong. yang standar-standar aja sih Pak. Ini saya pengen belajar banyak. Padlet misalnya gitu ya. Kemudian Padlet. yang paling sederhana misalnya saya buatkan template LKPD-nya misalnya, dan gambarnya di situ sekalian menyatu di Google Docs misalnya, atau Google Slide. Google Docs, Google Slide. Kerja kelompok langsung di sana. Iya. Kemudian kalau presentasi misalnya pakai Mentimeter gitu, kayak gitulah, seperti itu. Ya, oke. Pak Gus, sesekali juga itu misalnya. bukan standar sih Pak. Pak Gus itu bukan standar sih. Ya standar mungkin di level tertentu ya. Tapi saya pikir kalau sudah kolaboratif work dengan murid pakai Google Docs itu menurut saya udah beginner sih, bukan amatir lagi gitu ya. Sudah ini mulai Pak, mengawali gitu. jadi saya agak merasa agak miskin ide di kontennya gimana. Oh ya, gitu. Kan, misalnya gambarnya harus gimana gitu. Kebetulan saya sendiri kan background-nya sosiologi ya. Jadi rata-rata sih nggak tahu, saya kayak saya termasuk orang yang gimana ya, karena mungkin saya bukan expert, jadi perlu orang yang di tim ATM gitu, amati tiru gitu, modifikasi. Jadi kalau nggak ada contoh, jujur aja saya agak berat, jadi tipikal bukan gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Gus ya. Jadi kalau Pak Gus tadi udah pernah pakai Google Docs, Google Products lah ya, Google Docs, Google Slide, terus juga tadi pakai Padlet. Coba Bapak Ibu yang lain, apa yang pernah dipakai media digital untuk pembelajaran selain yang sudah disebutkan Pak Gus tadi? Ada yang lain selain itu? Kalau saya Pak, yang pernah dicoba itu bikin video pembelajaran pakai Canva, lalu diupload di YouTube gitu. Bu Dewi. Nah, Oke, efek gabut waktu pandemi kan. Tidak ada cara untuk mengajar anak-anak, akhirnya ada temen orang media ngajarin, ya udah gitu, coba-coba. Terus paling juga kuisis lah kalau buat untuk latihan ulangan online-nya. Oke, paling baik. Itu sih Canva paling juga itu ya, kayak gitulah. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah berbagi cerita ya. Jadi tadi ada Canva, pakai kuisis juga. Yang lain juga boleh ya. Ini sebentar, saya belum nengok kolom chat ini. Oh, ini ternyata di kolom chat ramai juga ya.
Ada di sini YouTube, PPT, video animasi menggunakan Canva, Google Docs, Padlet, PPT, video animasi, YouTube. Oke, ya jadi sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu, dan kita boleh dibilang kalau saya tuh merasa pandemi kemarin itu blessing in disguise ya. Jadi kayak apa ya? Dibilang petaka, musibah, iya gitu. Tapi di satu sisi itu bisa menjadi ajang akselerator ya bagi kita sebagai guru. Barangkali gitu ya, barangkali gitu. Kalau nggak ada pandemi, mungkin kita tuh ngulik atau mencari tahu media digital itu kayaknya nggak segitunya deh gitu. Kayaknya kita akan lebih memilih ya udah ngajar langsung aja kayak biasa gitu. Tapi begitu ada pandemi, kondisi membuat kita dan tanda kutip gitu ya dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, satu hal yang mungkin kita perlu perhatikan ketika kita misalnya berbicara tentang media ajar begitu atau media digital untuk pembelajaran, kita hati-hati jangan sampai terjebak ya Bapak Ibu ya. Saya tuh sering banget zaman sebelum ini sih gitu ya, dapat pertanyaan, Pak Ye, saya tuh mau ngajar matematika, bagusnya pakai media apa ya? Pertanyaannya langsung menuju ke bagusnya pakai media apa. Padahal sebenarnya kalau kita mau ini dari pengalaman tadi saya dan tim gitu ya, dengan 300 orang gitu membuat 50.000 konten dalam 2 tahun. Salah satu hal penting yang saya pelajari sebenarnya adalah kita tuh kalau mau menentukan media ajar, bukan media ajarnya dulu yang harus ditentukan, tapi justru strategi pembelajaran terlebih dahulu. Karena lagi-lagi media ajar itu hanyalah alat bantu. Sekali lagi, learning tools, media ajar itu hanya alat bantu Bapak Ibu. Yang paling penting dari proses pembelajaran itu adalah instruksi dari kita, dan yang kedua adalah feedback atau umpan balik. Kan ini yang membuat murid itu jadi belajar. Coba deh seandainya murid nggak kita kasih instruksi apapun, kira-kira murid itu akan belajar nggak? Padahal gitu ya, konten tuh banyak banget di YouTube. Jangankan di YouTube, di TikTok juga banyak Bapak Ibu. Konten-konten yang tutorial lah, edukasi, mungkin membantu pemahaman dan seterusnya. Banyak banget. Tapi yang membuat itu bisa menjadi proses belajar adalah instruksi yang diberikan oleh guru gitu, dan umpan balik yang diberikan oleh guru maupun ya teman dan seterusnya gitu ya. Jadi hati-hati kita jangan terlalu berfokus sama medianya, karena yang lebih penting adalah proses pembelajarannya. Itu konsep utama yang perlu kita pahami di malam hari ini. Jadi sesuai dengan namanya aja gitu ya, learning tools atau media ajar. Yang lebih penting medianya atau belajarnya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Lebih penting medianya atau belajarnya? Boleh ya, di kolom komentar boleh, mau cerita juga boleh. Kalau dari visual yang tampil di sini udah jelas ya. Ya memang udah semestinya fokusnya di belajarnya gitu. Jangan sampai medianya keren gitu ya, medianya canggih, medianya wah gitu. Tapi ternyata muridnya nggak terlalu banyak belajar. Gitu. Itu juga yang saya alami di tahun 2015. 2016 saya sempat bikin media ajar matematika, Bapak Ibu, namanya ada MathQuest, ada Mathblock, ada Pandora. Itu bahkan sempat saya produksi, nggak sampai massal sih, tapi ya sekitar 3.000 unit lah, itu saya produksi. Laku Bapak Ibu. Anak-anak senang anak-anak. Tapi kepakainya cuma sebulan 2 bulan. Habis gitu udah, mereka nggak pakai lagi. Saya sempat sampai diundang ke beberapa media nasional gitu ya, masuk media Indonesia, masuk majalah SWA, ada halaman khusus dan seterusnya gitu. Keren banget. Kelihatannya keren banget. Tapi kalau ngelihat muridnya, pas saya tanya ke muridnya, ya mereka belajar. Tapi kebutuhan belajar utama mereka bukan di situ. Karena ternyata media saya itu hanya memang untuk membuat berlatih kemampuan matematika secara seru, itu aja. Tapi tidak membantu mereka untuk benar-benar punya pemahamannya gitu. Jadi itu yang juga ternyata saya pelajarin, oh iya, saya waktu itu terlalu fokus sama medianya, bukan fokus pada proses belajarnya. Nah, makanya belajar dari pengalaman itu, kita lebih baik fokus pada proses belajarnya seperti apa dulu, baru kita tentukan medianya apa. Nah, ini saya lampirkan sedikit, ini Bapak Ibu kalau misalnya mau mengakses juga ya, salah satunya, jadi ada salah satu organisasi, itu namanya Holonik, ini perusahaan sih sebenarnya. Dia tuh membuat nomenklatur. Nomenklatur itu apa ya? Nomenklatur tuh bahasa lumrahnya tuh kayak sistem pengklasifikasian lah gitu. Berhubung kan sekarang edutech gitu ya, atau platform teknologi untuk pendidikan itu kan ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Terakhir yang saya baca tuh sekitar
20-an ribu. Jadi bayangin, seluruh dunia itu ada sekitar 20 ribuan aplikasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, itu sampai kita pensiun aja gitu ya, itu kayaknya kita nggak akan bisa pakai semuanya tuh gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Dan mereka Holonik ini bikin nomenklatur pembagian teknologi untuk pendidikan dibagi jadi beberapa. Nanti kalau mau dicek ini boleh, menarik sekali websitenya di Holonik, cari aja di internet. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata teknologi untuk pendidikan tuh ada buat apa aja sih gitu. Ini kalau di websitenya ini bisa diklik ya, diketahuan kayak gitu. Ini hanya memberikan gambaran, saya ingin memberikan gambaran bahwa media ajar tuh banyak banget, media digital, media ngebantu kita buat ngajar, media ngebantu kita buat absen, media yang ngebantu kita buat, bahkan tuh terakhir yang cukup santer di Cina ya, sempat viral videonya beberapa waktu lalu tuh, ada platform teknologi yang dia tuh kayak pakai semacam gitu ya, di sini kayak ikat kepala gitu, tapi dia bisa mendeteksi gerakan mata. Jadi gurunya itu bisa tahu nih anak ngantuk, nih anak ngelamun, nih anak mikirin kayak bengong gitu, tuh ketahuan. Mana anak yang lagi fokus itu ketahuan. Sampai segitunya. Itu kan juga media sebetulnya, membantu kita guru untuk membawakan pembelajaran dengan baik. Tapi lagi-lagi fokus kita bukan di media, fokus kita lebih ke proses belajarnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, tadi sebenarnya udah mulai kita bahas sedikit kan, bahwa kita lebih baik fokus pada proses belajarnya. Pertanyaan berikutnya adalah cara ngerancangnya gimana? Nah, cara merancangnya ini kalau saya menganalogikan, itu seperti kalau kita mau melakukan perjalanan, Bapak Ibu. Pak Gozen masih ingat nggak? Ini kan saya bahas hari Minggu ini, Pak. Atau Bapak Ibu yang lain, kayaknya ini Bu Cecilia bukannya? Oh, bukan ya. Kayaknya ada yang waktu itu ikut webinarnya juga deh. Coba Pak Gozain atau mungkin yang ikut, saya sempat membahas ini waktu kemarin. Jadi kalau kita mau merancang media ajar gitu ya, itu saya menganggapnya seperti kalau kita merancang perjalanan. Bapak Ibu, kalau mau melakukan perjalanan gitu ya, biasanya yang ditentuin pertama kali apa? Tujuan ya, tujuan pembelajaran. Tujuannya mau kemana ya? Oh, bulannya tujuan katanya. Ya, umumnya kita memang tujuan. Tapi kalau menurut saya, menentukan tujuan itu nomor 2, Bapak Ibu. Yang lebih penting adalah kita ada di mana sekarang. Karena kalau kita nggak tahu kita ada di mana, ya apa gunanya kita tahu tujuannya gitu. Ya kita bisa berbeda pendapat ya, bisa aja. Tapi poin penting saya adalah jangan sampai lupa bahwa kita tuh ada di mana. Karena Bapak Ibu mau kemanapun, kalau Bapak Ibu nggak tahu sekarang ada di mana, nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya juga gitu ya, tahu sekarang ada di mana, tapi nggak tahu mau kemana, itu juga ya nggak ada bedanya. Maksudnya sama-sama useless, sama-sama nggak ada gunanya gitu. Jadi dua hal ini perlu ada ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya saya mencoba untuk melihat kalau mau merancang pembelajaran itu, saya lihat dari kondisi muridnya dulu. Jadi saya cek dulu, saya tuh mau ngajar siapa? Si yang mau saya ajar tuh siapa? Kalau murid, oke, dia murid kelas berapa? Kebutuhannya seperti apa? Kondisi dia kayak gimana? Ini tuh penting banget diidentifikasi. Gunanya apa? Gunanya supaya rancangan pembelajaran yang saya buat itu sesuai dengan kebutuhannya mereka, sesuai dengan kondisi murid. Gitu. Kalau saya nggak tahu kondisi awal murid gitu, tiba-tiba saya ngajar aja, nggak taunya anaknya ada yang tunanetra, gitu ya, nggak taunya anaknya tuli. Jadi gimana terus saya mau ngajarnya pakai ceramah, anaknya tuli, gimana kan nggak nyambung gitu ya. Maksudnya itu saya juga ngabisin waktu gitu, dianya juga akan ngerasa nggak kebantu gitu buat belajar. Makanya penting banget mengetahui kondisi awal murid. Nah baru setelah itu ditentukan apa yang jadi tujuan pembelajaran. Lagi-lagi ya, ini bisa back and forth, jadi bisa kayak maju mundur Bapak Ibu. Jadi boleh bisa tujuannya dulu, terus lihat kondisi murid, terus sesuaikan tujuan pembelajaran, itu bisa. Lihat kondisi murid, lihat tujuan pembelajaran, oh nggak cocok, turunin atau naikin, itu juga nggak masalah. Tapi dua hal ini perlu ada. Nah baru setelah itu kita tentukan terlebih dahulu si learning journey-nya atau kayak strategi pembelajarannya. Kalau diibaratkan perjalanan tuh, kalau udah tahu sekarang saya di Bandung, saya mau ke ND misalnya gitu ya. Tentu saya harus nentuin rutenya dulu dong. Maksudnya, oh kira-kira saya ke sana itu jalurnya mau jalur apa? Jalur darat, jalur laut, atau jalur udara. Kalau saya udah menentukan itu, kan baru saya menentukan
saya baru menentukan media ajar ya, atau saya menentukan moda transportasinya. Kalau misalnya jalur udara, saya punya pilihan. Saya mau naik Batik, saya mau naik Garuda, atau saya mau naik Pelita misalnya, atau mungkin maskapai yang lain. Itu terakhir gitu. Setelah saya menentukan saya mau lewat jalur mana. Nah sama kalau dalam proses pembelajaran ya, bayangan saya juga gitu. Kita pengennya itu strategi belajarnya kayak gimana? Apakah memang dari awal sampai akhir cerita terus, dari awal sampai akhir cuma ngebahas slide presentasi aja, atau misalnya saya begitu masuk, saya mau ajak anak-anak keluar kelas dulu, melakukan observasi dulu, ya, terus mereka mencatat, mereka ambil gambar, mereka balik ke kelas, baru diskusi, dibagi kelompok, habis kelompok diberikan tugas, habis diberikan tugas, mereka presentasinya nggak satu-satu, tapi galeri walk dan seterusnya. Itu kan yang ditentukan gitu. Jadi tahap-tahap pembelajaran mau seperti apa. Baru terakhir dipikirin kira-kira tahapan belajar yang mana, butuh media ajar apa. Oh, kalau misalnya anak-anak mau saya ajak observasi gitu, misalnya saya ngajar IPA gitu ya di SMP gitu. Saya pengen anak-anak observasi tumbuhan misalnya gitu. Udah ada tuh strategi belajarnya kayak tadi. Oh, kayaknya kalau mereka misalnya mengobservasi, biar mereka semakin mudah mencatat, saya minta mereka mencatatnya menggunakan foto aja. Saya buatin Padlet gitu ya, nanti di sana masukin fotonya mereka gitu. Nanti di kelas baru dibahas. Nah, muncul ide Padlet ini kan baru bisa dipikirin dengan lebih mudah. Kalau udah tahu anak-anaknya mau ngapain gitu. Kalau masih nggak tahu mau ngapain terus tiba-tiba tahu-tahu Padlet aja, kan nggak cocok juga gitu. Jadi makanya ini kira-kira tahapannya ya. Kalau ini versi saya ya, Bapak Ibu bisa coba sesuaikan sesuai dengan versi masing-masing. Tapi poin penting saya adalah hati-hati jangan naruh media ajar tuh di depan. Media ajar tuh nanti setelah kita nentuin strategi pembelajaran mau seperti apa. Begitu ya. Nah, ini beberapa model aktivitas yang bisa kita lakukan ya, menggunakan beragam digital learning tools atau media digital. Ya, kita bisa diskusi, bisa eksplorasi, bisa bikin proyek, bisa refleksi, bisa apalagi eksperimentasi, bisa, banyak banget modelnya, ada banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat referensi yang lain. Nah, coba kita akan coba mulai klasifikasikan ya. Tadi sudah ada beberapa yang disebutkan begitu. Ini saya buat ada beberapa klasifikasi kayak jenisnya gitu ya. Ada video conference. Bapak Ibu boleh bantu saya, ini apa aja ya kalau video conference itu ya? Zoom, Meet, Microsoft. Zoom, Meet, Google Meet, Microsoft Teams, terus Google Meet. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang umum sih ini ya. Teman saya tuh ada yang pakai WhatsApp. Call. Ada kan kalau di grup WhatsApp tuh bisa kita video conference bareng, tapi terbatas sih. Interactive board. Interactive board ini papan interaktif ya. Papan interaktif. Nah, ini Pak Gus bilang tadi tuh. Padlet. Padlet. Apalagi? Mentimeter masuk ya? Mentimeter, Classpoint. Menti bisa juga. Tapi gini, konsepnya interactive board itu adalah papan yang bisa diakses bersama-sama, Pak. Jadi kalau Menti itu saya pikir bukan ini ya, bukan bukan interactive board, tapi dia kayaknya lebih ke media presentasi sih. Bisa juga assessment tools ya, Menti itu. Mau bisa. Kenapa? Jamboard bisa yang interaktif board nggak? Jamboard, oke. Google ya. Jamboard, apalagi? Notion bisa nggak, Kak? Apa? Notion bisa. Notion tuh, fiturnya macam-macam banget. Kalau kita pakai itu bisa. Sama satu lagi, Bapak Ibu pernah dengar Miro nggak? Miro ini bisa dipakai juga. Cuma biasanya Miro itu karena dia gratis sih, dia gratis juga sih. Fitur cuma yang jadi keterbatasan itu Miro itu kolaboratif lebih untuk kerja gitu ya, dan skopnya kecil, jadi kayak cuma buat 30-40 orang gitu. Kalau udah 50 lebih tuh, saya pernah nyobain ngajar pakai Miro, ya ampun, rebek banget.
Karena harus masukin dulu ke grupnya dulu gitu ya. Tapi kalau untuk dedicated team gitu buat sekolah misalnya gitu, ini bagus banget. Cuma memang mahal kalau pro-nya ya. Oke, lanjut. Assessment tools, Menti. Tadi Bu Dewi bilang quizzes ya, Bu Dewi ya. Iya, Pak. Quiz. Apalagi? Kahoot. Kahoot. Bisa. Apalagi? Google Form yang paling sederhana. Bisa, Gform. Ini kalau saya sukanya Gform itu, dia bisa diintegrasikan ke spreadsheet ya. Jadi saya bisa langsung analisis data, terus saya bisa, wah langsung ya masukin formula segala macam, langsung ketahuan gitu lah intinya. Gform. Terus apa lagi? Yang umum? Udah dulu ya, oke. Kalau learning resources, ini sumber belajar. Konten, apa? Tadi udah disebutin kok. Depannya YouTube. YouTube. YouTube, apa lagi? IG, Canva, IT. mungkin Canva ya. Canva Apa? bisa kok. Canva. Canva bisa juga. Nyari templatenya pakai. Apa lagi? Ada yang pakai ini nggak? Ini bagus banget loh, Khan Academy. Dia udah ada, saya lupa berapa ribu video yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia, jadi bisa dipakai. Tapi biasanya saran saya memang kalau untuk yang kayak begini-begini, yang learning resources ini, fungsinya itu jadi difungsikan sebagai sarana kita nyari referensi, atau sarana bagi murid nyari referensi belajar mereka. Jadi misalkan mereka diminta untuk mempelajari topik tertentu gitu ya. Nah, kita bisa arahkan mereka untuk mengeksplor yang ada di sini gitu ya. Gitu. Oke, kalau Kayak ini note-taking, Pak, yang apa? ruang guru mungkin Genius bisa ya itu. Zenius boleh. Oh. Zenius. Apalagi? Ada ini. Coursera. Tapi ini bentuknya kursus ya. Oke, kalau note-taking, kalau buat nyatet gitu. Apa aja? Notion tadi bisa ya. Notion bisa banget. Ada juga Evernote. Ini buat note-taking, tapi jarang sih. Saya biasanya buat pemakaian personal aja. LMS, Learning Management System, apa yang bisa dipakai? Classroom. Apa? Google Classroom. Apalagi? Ada yang pernah pakai Edmodo nggak? Pernah Pak, Pak sekarang udah bubar ya. Iya ya, ya ampun. Padahal dulu sempat jadi ini Pak, sempat jadi legend. Favorit. Edmodo, apalagi? Ada di sini. Apa kenapa? Moodle. Modo. Moodle. Oh, Moodle. Oh iya, nih Moodle nih. Kalau cukup advance boleh ya pakai Moodle. Itu Moodle nih paling enak kalau buat dijadiin. Jadi kalau kita misalnya mau pakai apa? Mau ngedevelop satu. Bapak Ibu di sini ada yang guru penggerak nggak? Ada? Nggak ada ya? Ya guru penggerak atau pengajar praktik gitu. Dulu waktu saya sama tim merancang di awal-awal itu tim IT bilang mau pakai Moodle gitu. Akhirnya benar sekarang pakai Moodle basisnya gitu. Oke, interactive games. Ini game interaktif. Yo. Yang Bapak Ibu tahu ada apa aja ini? Woodwall gitu. Apa? Woodwall gitu bisa ya? Word wall. Oke. Ya. Wall. Apalagi? Ada yang pernah pakai ini nggak? Jeopardy Labs. Ini saya suka banget asli. Nanti saya contohnya Jeopardy Labs. Terus apalagi? Cobain ini ya. Kalau mau nyobain bisa nih Quizlet. Bisa, itu bisa bikin meme sendiri. Oh, sama satu lagi. Ada yang pernah pakai ini nggak? Scratch. Ada yang pernah pakai Scratch? Scratch itu lebih ke coding ya? Oh, enggak Bu. Nih, saya tunjukin ini saya baru pakai ngajar nih kemarin nih. Oh. Nih Scratch. Jadi ini tuh memang ngoding, tapi tergantung gimana kreativitas kita gitu ya. Jadi mau dipakai buat apa?
kalau saya pakai ini buat di kelas. Jadi kebetulan baru banget kemarin. Jadi anak-anak tuh lagi belajar tentang pangkat gitu kan. Jadi sebentar. Jadi saya udah bikinin gitu ya, udah bikinin si angka-angkanya sama formulanya. Terus saya tinggal random aja. Dia random nanti itu. Terus saya stop, saya minta muridnya stop misalnya gitu. Terus ya udah, anak-anak suruh nebak, ini lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil gitu. Ini kodenya sederhana kayak gini. Jadi dari coding, saya pakai coding buat nampilin ini gitu. Ya, jadi itu Scratch. Ya, berarti ke coding ya. Kalau Scratch kan ke coding ya, Pak. Kenapa? Berarti kan harus paham coding juga. Gitu. Karena kan ada. Codingnya betul, codingnya simple banget loh. Ini tuh coding yang nggak pakai coding. Jadi kita tuh tinggal misalnya nih, jadi udah ada template macam-macam gitu ya. Kita tinggal geser-geser aja. Ininya mau diapain, mau jalan berapa langkah, atau mau belok nanti. Habis gitu kita suruh ngapain. Ini macam-macam. Ada looks. Wah, nanti deh kapan-kapan saya ini ya. Jadi codingnya nggak perlu coding ngetik. Kenapa, Bu? Belum pernah coba. Belum pernah, kapan-kapan ya kita cobain ya. Oke, jadi ada cukup banyak ya sebenarnya ya Bapak Ibu ya, jenis-jenisnya, terus platform atau apps-nya juga ada banyak, nanti bisa coba dieksplor sendiri. Poin saya yang penting tadi adalah sesuai dengan strategi pembelajarannya gitu. Nah, ini Jamboard. Yang udah pernah pakai Jamboard boleh raise hand? Yang sudah pernah pakai? Jadi Jamboard ini dia papan gitu, papan interaktif. Oh udah beberapa udah pakai ya. Ya Jamboard itu papan interaktif. Jadi nanti muridnya itu bisa naruh post-it, bisa gambar-gambar, bisa segala macam. Kita juga bisa nanti ya. Kalau saya biasanya saya bikin gambarnya terus nanti murid tuh suruh geser-geser sendiri gitu ya untuk refleksi gitu, sangat mungkin. Terus ini bisa banyak juga, itu Jamboard, ini Canva tadi juga disebutin, ada banyak template ini bisa dipakai. Bahkan kalau Bapak Ibu mau sebenarnya Canva ini bisa jadi sumber pendapatan tambahan gitu ya. Jadi kita bisa nanti jadi kontributor di Canva gitu. Terus nanti kalau ada orang pakai template kita, itu nanti kita dapat royalti dari situ. Itu mungkin ya Canva. Untuk edit video juga bisa, edit video sederhana atau video animasi juga bisa. Terus ini Quizzes, ini yang saya suka ya. Quizzes itu yang saya suka sebenarnya dashboard-nya ya. Jadi kita bisa tahu analisis hasil dari jawabannya murid gitu dan real time gitu ya. Bedanya kalau di Google Form itu kita harus masukin formula sendiri. Kalau Quizzes enggak, udah langsung keluar. Kayak ini nama muridnya ini, nilainya berapa ketahuan. Terus kita juga bisa lihat untuk analisis butir soal gitu ya. Misalnya kita mau ngecek nih butir soalnya bagus atau enggak, itu pakai Quizzes enak banget. Jadi kita bisa lihat kualitas soal itu dari hasil jawabannya murid-murid gitu. Ini bisa dipakai ya. Dan kalau pakai yang Pro juga nggak mahal, sebulan cuma berapa puluh ribu gitu kalau nggak salah. Nah ini Wordwall tadi yang udah sempat disampaikan. Ini saya suka banget Wordwall itu kalau mau bikin games, kalau mau bikin ini kan ada banyak kategori ya, bisa memory games gitu, terus bisa nanti kita nebak-nebak nama tempat gitu ya. Ada random wheel juga, ini juga menarik sih. Ini beberapa kali saya juga pakai buat belajar di kelas gitu. Nah, sama satu lagi yang saya mau tunjukin itu Jeopardy Labs namanya. Nih Jeopardy Labs. Bapak Ibu pernah tahu nggak game yang kayak gini? Jadi kita kayak pesertanya suruh milih gitu. Ayo, kamu main kategori apa? Oh, saya mau kategori clouds. Mau poin berapa? Poin 500 deh berani nanti 500. Waduh, nih suruh nebak nanti gitu ya. Terus ada waktunya gitu ya. Nah, terus nanti anaknya nebak, terus kalau misalnya menang dapat poin 500. Kayak gitulah. Saya Jeopardy, game Jeopardy. Teman-teman tahu nggak ya? Nggak tahu, mungkin. Tapi ini game-nya kayak gitu. Ini bisa kita pakai juga gitu ya. Ini menarik. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, Bu Herlina raise hand ini bekas yang tadi atau memang mau nanya? Oh, bekas yang tadi ya.
Oke, baik. Jadi itu ya Bapak Ibu, poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan di malam hari ini itu adalah kesimpulannya gitu ya, bahwa intinya kita perlu mengatur ulang strategi pengajaran gitu sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan gitu. Baru kita tentukan alat atau media yang paling tepat untuk mencapai si tujuan pembelajaran tadi gitu. Jadi jangan sampai kita mau bikin nasi gitu ya, tapi kita bikinnya pakai wajan gitu kan, susah banget ya bikin nanak nasi tapi pakainya pakai wajan. Bisa sih, bisa gitu, cuma kok ya mempersulit hidup yang sudah sulit. Jadi tentukan strateginya, baru pilih media ajar yang paling tepat. Begitu kira-kira Bu Fortune. Baik, terima kasih banyak Pak Angga, luar biasa sekali ini. Jujur Pak, saya juga beberapa kali ikut Zoom, baru ada kata-kata baru ini yang emang baru saya tahu ini terkait media pembelajaran ini Pak. Benar-benar hal baru malam ini saya belajar. Mungkin teman-teman lain juga merasakan hal yang sama. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk kita berdiskusi bersama, kita bertanya mungkin hal-hal apa yang terkait media pembelajaran ini, pemanfaatan media digital ya secara khususnya. Langsung saja ditanyakan ke Pak Angga untuk bisa kita saling belajar bersama di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung di chat pada kolom komentar ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, tuh ada tuh. Ya, baik, sudah ada ini Ibu Nisa ya. Silakan Ibu. Ya, halo Mas Aye. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya saya tuh lumayan tertarik ke learning product. Tadi kan sempat disinggung juga tentang learning product itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau belajar learning product tuh kira-kira mulainya dari mana ya gitu. Oke. Learning product itu, kalau itu istilah yang kami pakai ya di Scholar.mu, itu produk-produk yang berkaitan, produk-produk yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran. Mungkin kalau di secara akademik gitu ya, mungkin bidang kajiannya itu lebih ke teknologi pendidikan mungkin ya, kebanyakan. Jadi di mana-mana yang namanya produk itu pasti dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pengguna, kan gitu ya. Jadi dari yang saya pelajari itu, mulainya dari mana? Mulainya selalu dari kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhan pengguna apa yang mau kita selesaikan, gitu. Kalau kita ngomong murid gitu ya, ya kan murid tuh masalahnya banyak banget gitu ya, masalah pembelajarannya apalagi gitu. Nah kita mau menyelesaikan permasalahan yang mana? Jadi berangkatnya dari situ dulu, lihat dari penggunanya siapa, permasalahannya apa, gitu ya. Terus kita mau menyelesaikan masalah yang mana, baru kita usulkan ide. Kalau kita udah punya usulan ide, baru nanti itu diuji cobakan tuh ke penggunanya, dites masalahnya beneran jadi selesai nggak. Kalau nggak selesai masalahnya, berarti kan ada yang perlu di-improve. Baru di-improve, nanti cobain lagi, improve lagi, cobain lagi, sampai benar-benar masalah pengguna itu bisa diselesaikan. Kalau dengan pengguna satu sudah berhasil, coba dengan pengguna lain. Gitu. Jadi kira-kira siklusnya kayak gitulah. Nanti kalau penasaran belajarnya kayak gimana, itu cari namanya design thinking ya. Design thinking itu salah satu kayak kerangka berpikir yang membantu kita untuk mempelajari atau menciptakan produk untuk memberikan solusi bagi pengguna gitu. Berarti kalau misalkan mau belajar itu kita harus nyari kira-kira masalah apa nih yang bakalan bisa diatasi dengan produk yang nantinya akan kita buat gitu ya? Yes, betul, exactly. Berangkatnya harus selalu dari pengguna ya, masalah penggunanya apa. Oke, thank you Mas. Yos. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya,
Ibu Lydia Veronita Saragi. Silakan, Ibu. Makasih. Sebelumnya saya minta izin karena sinyal di tempat saya kalau malam itu nggak bagus. Jadi izin off kamera ya Bu, Mas Aye. Iya, nggak apa-apa. Ah, Silakan dulu dia. Makasih Mas Aye. Saya ingin tanya gini Mas, tadi sama kayak kata Bu apa ya, bahwa itu ada bahasa-bahasa baru yang baru saya jumpain gitu. Saya paling familiar sama Canva, Jamboard, Padlet, Google Classroom gitu kan. Saya juga pernah pakai Kaizala dulu Mas, waktu COVID gitu kan. Nah itu tertarik, murid-murid interaktif gitu. Tapi saya tadi ngebayangin gini ya Mas, ini kan semuanya kan butuh minimal gadget ya untuk anak-anak murid ya kalau mau pakai ini gitu kan. Nah saya mikirnya saya pernah buat kuisis yang kan ada yang kertas ya Mas yang bisa di print pakai kertas yang untuk jadi tugas. Tapi walaupun itu pilihan ganda banyak kan ya. Tapi maksud saya gini Mas, media digital yang paling, karena kan kondisi anak-anak murid saya itu kan memang selain sinyal kami yang agak susah, itu kan rata-rata itu kan nggak punya, ya maksudnya dalam ekonomi, ya gawai yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Tadi saya tertarik memang yang Mas bilang kan harus tahu juga tujuannya gitu, tapi mereka juga pengen gitu kan sesuatu yang baru, media gitu. Paling sering itu TikTok Mas, ujung-ujungnya gitu. TikTok mereka punya, saya arahkan buat media pembelajaran gitu. Ada nggak Mas media yang memang digital ya, yang bisa merakyat sama mereka, membumi gitu, yang selain TikTok yang bisa mereka akses gitu loh, walau tanpa gawai, atau yang kayak mana lagi itu Mas? Gimana lah menurut Mas? Itu dari saya Mas. Saya bidang studi matematika ya Mas. Terima kasih. Matematika sama, saya juga lagi ngajar matematika nih. Iya Mas. Iya, jadi artinya tadi saya parafrasekan ulang ya. Berarti artinya pertanyaannya adalah ada nggak media lain yang mungkin lebih mudah digunakan gitu ya? Iya, dan ya digunakan dan bisa diakses anak murid saya gitu Mas. Ya rata-rata memang pada umumnya nggak punya gawai gitu, tapi mereka tertarik loh, excited kayak saya buat Google Classroom kemarin gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia. Jadi hal yang pertama mungkin mau saya sampaikan adalah kita juga perlu tahu kondisi pengguna ya. Kayak yang tadi misalnya memang mereka rata-rata nggak punya gawai. Jadi berarti kita harus berpikir apa media yang bisa dipakai barengan. Jadi dengan gawai yang minimum itu mereka tetap masih bisa punya pengalamannya gitu. Mungkin ada yang punya 1, 2 misalnya itu bisa dipakai. Atau kalau enggak, kalau memang misalnya kita adanya cuma punya kita sendiri, nggak apa-apa. Pakai itu sebagai sarana bagi murid-murid. Tapi ya harus tetap bisa membuat prosesnya jadi lebih interaktif. Contoh misalnya kayak Jeopardy Lab tadi tuh. Ini saya share ulang ya, kayak Jeopardy Lab yang tadi ya, Bapak Ibu. Misalkan ini ya. Wait. Maaf, saya salah share ya. Contohnya Jeopardy Lab kayak yang tadi. Jadi kalau kayak Jeopardy Labs kayak gini kan ini tuh satu layar gitu, tapi pakai proyektor misalnya gitu ya, ditembakkan ke depan, tapi terus main game sama mereka gitu. Jadi kita sudah siapkan soal-soalnya segala macam, anaknya juga nggak perlu punya gawai kalau kayak gini. Jadi cukup dia misalnya, yaudah Anto, kamu mau bermain di kategori apa? Oh, saya mau bermain di kategori awan, Pak. Yaudah, kamu berani di angka berapa? Kamu mau dapat poin berapa? Saya nggak terlalu tahu, Pak, sebenarnya tentang awan, tapi saya boleh cobalah angka 300. Oke, 300. Pertanyaannya adalah begini. Jadi bisa seperti itu. Atau contoh lain begini, ada teman saya yang sekalian namanya Pak Nunu. Pak Nunu ini dia guru di Petung Kriono, salah satu kabupaten di Pekalongan. Lokasinya itu di gunung ya. Nah, beliau itu ngajar TIK gitu ya. Dan di sekolahnya tuh nggak ada komputer sama sekali. Adanya cuma laptop 1, dan laptop itu adalah laptop pribadinya Pak Nunu. Jadi waktu itu dia bingung gitu, ini gimana cara ngajarin TIK tapi nggak ada komputernya gitu ya. Nggak mungkin kan dia ngajarnya, nggak mungkin dia berubah jadi sastra TIK gitu. Kan nggak mungkin ya. Tahu ya maksudnya sastra TIK ya. Sastra TIK itu hanya cuap-cuap gitu, cuma ngomong. Bayangkan ada layar nanti ujung kanan ada tombol, kan nggak bisa gitu kan.
Jadi yang dia lakukan adalah dengan gawai yang dia punya, satu-satunya laptop itu, dia bikin jadwal Bapak Ibu. Jadwalnya per 15 menit. Tapi memang konsekuensinya ya waktu jam ngajar dia jadi lebih panjang gitu. Cuma bagi dia itu nggak masalah, karena yang penting muridnya belajar. Jadi dijatah Bapak Ibu, seminggu sekali pertemuannya, satu anak cuma sekitar 10 menit. Tapi 10 menit itu benar-benar mereka bikin posternya doang. Mereka udah bikin sketsanya duluan di kertas segala macam. Pada saat jam pelajarannya Pak Nunu, baru tuh giliran per 10 menit pakai laptopnya gitu. Dan akhirnya bisa juga gitu. Jadi artinya kalau misalnya tadi diminta apa rekomendasinya, rekomendasi saya kalau mau game pakai Jeopardy Lab. Kalau misalnya game yang lain lagi itu bisa pakai Wordwall yang tadi. Kalau misalnya matematika mungkin bisa pakai Scratch yang tadi ya. Ini Scratch yang kayak gini nih. Ini saya udah sempat bikin ada beberapa jenis gitu. Intinya gunakan media yang bisa dipakai sama banyak murid secara sekaligus tanpa mereka harus pakai gawai gitu. Rekomendasi saya Scratch, terus Jeopardy Labs, terus habis gitu tadi Wordwall, sama satu lagi kalau matematika itu GeoGebra. Boleh dicari ya Bu ya. Nih GeoGebra. Nah, GeoGebra ini tuh dia nah ini jadi dia bisa memvisualkan bentuk-bentuk kurva gitu ya. Jadi ya matematika kan abstrak ya, Bu ya. Jadi GeoGebra ini memudahkan kita sebagai guru dan murid juga untuk bisa memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang rumit sekalipun gitu. Begitu kira-kira Bu Lydia ya. Ya Mas, makasih Mas Aye. Ya, sama-sama Bu. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Saya masih buka kesempatan untuk kita bisa berdiskusi bersama. Pak Mas Anye. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh tanya Ya, yang silakan. lain. Gini aja, karena kan kalau saya termasuk yang mungkin gara-gara pandemi kemarin itu merasa bahwa kita juga perlu berubah, terutama guru, bahwa ya dunia digital itu belum seperti itu. Jadi dan waktunya menurut saya belum cukup buat saya pribadi untuk mengeksplor sampai semaksimal mungkin. Nah, kalau saya lihat misalnya pengalaman pribadi maupun misalnya saya lihat hasil orang lain misalnya bisa di video shot di YouTube, bisa atau di IG, di TikTok misalnya gitu ya. Maksud juga saya ngalami misalnya saya mencoba games misalnya gitu ya. Yang sederhana misalnya kayak TTS kan gitu ya. Ada perasaan begini, jadi di satu sisi seru ya. Di sisi lain saya juga butuh bahwa mengajak siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir ke jenjang yang lebih kompleks misalnya gitu ya, yang memang saya lihat di game yang saya bisa itu rasanya masih agak kurang kalau diajak ke berpikir yang lebih kompleks itu, karena masih recalling kayak gitu yang memahami seperti itu. Jadi zaman saya sebelum mencoba belajar ke digital misalnya ke LKPD yang masih print out dan lain-lain, itu memang sesuai dengan mapel saya sosiologi, anak diajak mengevaluasi, kemudian diajak memecahkan masalah, menerapkan konsep untuk pemecahan dan lain-lain. Nah ini juga, bagaimana penyesuaian agar misalnya platform digital ini juga bisa mengajak ke siswa yang berpikir hotsnya itu juga dapat gitu. Media apa yang bisa direkomendasikan, dan saya juga mulai belajarnya dari mana gitu, Mas Aye. Terima kasih. Ya, menurut saya mulai belajar dari mana? Mulai dari coba-coba sih memang Pak. Di mana-mana ya. Jadi sebenarnya dengan pendekatan ATM tadi gitu ya, amati, tiru, modali begitu Pak. Itu bisa jadi langkah yang cukup tepat sih gitu. Makanya kita perlu berjejaring Pak, perlu berkomunitas. Jadi biasanya nanti dari komunitas itu, kalau saya tuh gabung di beberapa, ada di KGBN itu iya gabung, tapi saya juga punya komunitas-komunitas guru belajar yang kecil gitu. Jadi
Kayak kemarin saya gabung ada guru di Pamekasan gitu. Saya gabung, dia punya grup belajar gitu. Terus ini di Instagramnya dia bilang, oh kita sama-sama lagi belajar understanding by design gitu. Saya kan juga pas lagi belajar itu gitu. Akhirnya ya udah deh, boleh nggak saya gabung? Oh boleh Pak, gabunglah kami akhirnya gitu. Dan biasanya kalau di grup itu ada tuh satu aja nongol, saya mau lagi ngajar ini bingung nggak ada ide. Nah yang lain tuh tiba-tiba ngeluarin idenya gitu. Nah jadinya dengan komunitas ini sebenarnya kalau bagi saya itu sangat membantu saya sih ketika saya ada yang pengen diobrolin, ada yang pengen misalnya butuh masukan gitu. Karena pesertanya maksudnya isi komunitasnya sama-sama guru yang mau belajar juga gitu ya. Jadi kita dengan mudah aja untuk saling memberikan ya mungkin ide, mungkin rekomendasi dan seterusnya gitu. Jadi saran saya coba gabung di komunitas Pak, terus dimanfaatkan dengan baik komunitasnya gitu. Platform digital apa yang cocok untuk untuk ngajak siswa berpikir tingkat tinggi gitu ya? Oh, kalau berpikir tingkat tinggi, saran saya coba brilliant.org. Nah ini brilliant.org ini. Di share screen aja Mas. Iya, saya share screen-nya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini brilliant.org. Ini cuma memang sayangnya dia memang berbayar ya. Kayaknya saya pernah bikin akun deh. Login. Cuma ini kalau nggak salah sih berbayar ya Pak ya. Coba paling nggak itu menarik buat dipakai gitu. Nah ini. Jadi ini tuh lebih ke permainan-permainan puzzle yang dia sebentar. Aduh kan, saya kena ini. Ini harus bayar. Ini bisa dipakai Pak ya. Tapi ini memang lebih ke IPA gitu ya, lebih ke matematika. Atau kalau enggak, Bapak Ibu bisa ini. ed.ted.com. Ini TED, tahu TED ya, mungkin yang pernah dengar TED ya. Nah, TED itu dia salah satu organisasi nirlaba yang memfokuskan pada produksi konten, tapi dia biasanya kontennya untuk profesional gitu, tapi dia bikin ada kayak satu pecahan baru namanya TED Ed Education gitu ya. Nah ini bisa dipakai juga, ini resource-nya banyak banget dan ini edukatif banget. Bisa pilih, kalau murid nanti pilihnya di sini, muridnya bisa explore sendiri, kalau guru bisa di sini gitu. Kita misalnya lihat murid gitu ya. Nah jadi isinya kayak gini. Ini tuh konten-konten gitu ya. Memang yang jadi challenge adalah ini tuh bahasa Inggris. Jadi dan nggak setahu saya nggak semuanya ada bahasa Indonesianya gitu ya. Kalau mau coba dicek aja ini closed captionnya, cari ada nggak subtitlenya. Karena ada yang nggak. Oh ini ada nih tuh. Bisa dipakai. Ini bagus banget asli. Flesh of these plants is a water source for many desert animals. Native to the Americas and known for their spines and succulent. Jadi secara visual dan ini bagus banget karena yang bikin itu kolaborasi antara guru, akademisi, seniman sama animator. Saya nyoba daftar jadi penulis naskahnya gagal terus, susah banget masukin. Ini bisa ya dipakai. Ada banyak banget. Gitu ya, mungkin semoga membantu ya Pak Goz. Ya, terima kasih. Baik, saya buka kesempatan lagi untuk satu orang penanya bisa berdiskusi bersama Pak Aye. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, saya beri kesempatan. Ya, Ibu Herlina, langsung saja Ibu, silakan. Baik, terima kasih moderator. Mas Angga, emang kalau di kedepannya gitu ya, guru itu kan memang
PR-nya itu harus inovatif gitu ya. Yang saya pikir kemarin bagaimana punya ilmu design thinking yang baik gitu ya. Terus ini kayaknya lebih kenanya itu kalau praktek langsung gitu ya. Nah, iya dong. ada jadi kalau cuma teori itu rasanya kok kurang gitu kan. Kalau praktek langsung nih keren gitu kan, bisa langsung apa gitu kan dipraktekin. Nggak tahu lah ya, mungkin nanti gitu ya ada workshop seperti ini. Cuman gini Mas Angga, kadang memang kalau kita sendiri tuh bingung mau idenya apa ya gitu. Apalagi kalau tidak ada teman yang bantu mikir gitu ya. Kalau ini ada nggak yang kayak teka-teki silang gitu untuk menyusun kata seperti itu, Mas? Ada nggak? Ada dong. Ada di Wordwall itu, Bu. Itu di Wordwall. Ini saya share ya. Ini Wordwall nih. Jadi kita bisa bikin macam-macam. Kalau misalnya kayak word search gitu, kayak ini nih teka-teki silang ya, crossword ya. Ini tinggal dibikin, terus ya kita tulis saja. Misalnya apa? Misalnya saya ngajar lagi-lagi IPA ya. Saya soalnya emang dari dulu ngajarnya kebanyakan matematika IPA gitu. Misalnya kita di sini kura-kura, petunjuknya apa? Hewan paling lambat sedunia gitu. Ini bisa. Terus misalnya kita mau apa? Rubah apalagi hewan yang suka makan ayam misalnya. Tambah lagi apalagi Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh aja ya. Misalnya kita 5 hewan aja. Coba apalagi? Serigala misalnya gitu ya. Hewan pemakan daging. Apalagi? Semut. Hewan kecil hitam manis. Apalagi? Satu lagi Bu, apa? Mamalia udah. Kenapa? Gajah. Mamalia. Serigala, Bebas. mamalia. Gajah misalnya, apa? Hewan apa? Hidungnya panjang. Hidungnya panjang. Oke, ini ya, udah kita jawaban ini, petunjuknya ini. Dan dia langsung bikinin, Bu. Langsung bikinin si teka-tekinya. Tuh. Keren. Hari ini benar-benar dapat ilmu. Keren. Thank you. Mau Terus, coba. nih. Ini bisa langsung diganti. Tuh. Modenya. Kalau ini find the match. Tapi gratis kan, Mas? Hewan paling lambat sedunia. Kura-kura. Benar. Apalagi cat. Nah, kalau kayak gini, ini muridnya nggak harus pakai gawai kan? Iya. Iya kan? Benar. Ini tampilin aja di depan. Tinggal pakai infocus gitu ya. Iya, tinggal pakai infocus tembak ke depan. Kalau nggak ada infocus, udah ayo sini anak-anak sini. Lihat laptop ibu gitu. Balik aja laptopnya. Kan bisa kayak gitu. Ya. Ini gratis Bu, Wordwall. Cuma memang kalau gratis ada ininya, ada batasannya. Cuma saya pikir oke lah, kita juga nggak harus pakai yang berbayar kok gitu. Tuh kalau basic. Jadi dia cuma maksimal 18 gitu ya. Kalau ngeprint maksimal 16 gitu ya. Terus bisa cuma bikin 5 gitu. Ya nggak apa-apa, bikin 5 aja. Nanti udah selesai hapus gitu. Udah selesai bikin lagi yang baru kan bisa. Nggak harus bayar. Kalaupun bayar juga 50.000 sebulan. Gitu ya. Oke, thank you Mas. Oke, sama-sama Bu. Oke, menarik sekali nih. Bu Leni pernah pakai Wordwall? Iya, emang. Pernah. Ini ada satu lagi di sini, ada yang ngajar ini nggak, ngajar PAUD gitu nggak, atau TK atau SD kecil gitu? Ada, ini saya rekomen juga, namanya TinyTab. TinyTab ini dia jadi kita tuh kayak bikin interaktif slide atau interaktif game, nanti anaknya tinggal ngetap sendiri aja, jadi kayak pencet sendiri aja gitu. Cuma memang ini kayaknya kebanyakan cocok tuh buat anak SD ke bawah sih gitu. Kayaknya kalau udah SMP kayak udah nggak tertarik gitu. Oh, nggak bisa nih di lock. Ini ada ya, ini bisa dipakai juga. Ada banyak intinya mah. Nanti ini ya Bapak Ibu, saya
sekarang tuh kan memang lagi fokus juga ya, ini jadi promosi ya. Di IG itu saya lagi bikin tutorial-tutorial gitu, terus saya bikinin template-template, jadi biar teman-teman tuh tinggal langsung pakai gitu. Jadi nanti boleh, nanti follow di IG saya aja, nanti IG-nya Mas. @ay saja. Ini. Nanti ini saya juga lagi udah parkir nih, cukup banyak, lagi saya edit videonya, nanti saya publish. Jadi biar teman-teman bisa pakai, dan itu gratis juga kok. Nanti gabung di Telegram channel juga bisa, saya juga ngumpulinya di Telegram channel ya. Ini. Oke, baik. Saya pikir Ibu Herlina tadi orang terakhir ya untuk berikan pertanyaan ya, karena kita dibatasi oleh waktu ya Bapak Ibu. Mohon pengertiannya. Masih banyak kesempatan lagi untuk kita bisa belajar sendiri terkait hal-hal baru yang sudah kita dengarkan bersama, apa yang telah disampaikan oleh Pak Aye ya. Untuk itu saya masih beri waktu, mungkin Pak Aye bisa menyimpulkan secara keseluruhan, memberikan mungkin motivasi secara khusus bagi kami, saya pribadi, kita di sini di ND ya, kita jujur saja Bapak, kita tuh terkendala dengan sinyal atau jaringan, karena juga anak-anak kita dibatasi oleh ekonomi, jadi ya guru dituntut untuk sekreatif mungkin, namun ada keterbatasan, jadi kita seadanya saja, hanya menggunakan PowerPoint, kemudian terkadang di YouTube itu kita download baru ditayangkan pakai LCD. Oke, mungkin bisa berikan kesimpulan dan juga motivasi untuk kami para guru khususnya. Silakan Pak Aye. Ya, baik Bapak Ibu, kalau saya diminta ngasih motivasi saya nggak bisa, karena satu-satunya yang bisa memberikan motivasi itu adalah diri kita sendiri. Cuma saya mau mau saling mengingatkan juga gitu ya, bahwa kita itu kondisinya sangat berbeda satu sama lain gitu. Nggak semua yang kita dapatkan malam hari ini itu juga relevan untuk diterapkan ke murid-murid. Bapak Ibu adalah orang yang paling paham sama muridnya masing-masing. Jadi kalau mau menentukan media ajar apa, pastikan memang satu, itu yang murid butuhkan. Yang kedua, sesuaikan juga dengan kondisi. Hati-hati banget. Saya tuh juga berkali-kali juga ini ngingetin ke diri saya sendiri gitu ya. Media ajar tuh bukan soal keren enggaknya gitu. Media ajar tuh bukan soal wah enggaknya. Media ajar tuh bagi saya yang terbaik itu adalah ketika media ini membantu murid untuk belajar. Maka kita perlu cek. Kalau kita habis pakai media ajar, muridnya nggak belajar, kayak cuma hahaha tapi dia nggak dapat sesuatu, hati-hati. Jangan-jangan kita cuma membuat mereka senang, bukan senang belajar. Jadi ya mungkin pesan untuk kita bersama ya, termasuk saya sendiri, yuk sama-sama coba pahami murid kita lebih baik, cari tahu apa kebutuhan mereka, dan berikan strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau sendiri pasti berat Bapak Ibu, makanya itu gunanya pentingnya kita berjejaring, pentingnya kita bersama-sama, dan selama ada di KGBN, bahkan sejak namanya sebelum KGBN ya, saya di KGB dari 2000 berapa berarti? 2013, 2014, merasakan betul kekuatan dari komunitas. Jadi jangan ragu untuk berkomunitas, berjejaring dengan sesama guru, nggak harus KGBN ya, ada banyak orprof yang lain juga. Tapi intinya pastikan bahwa kita bergandengan tangan bersama-sama membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Itu saja dari saya, terima kasih sudah belajar bersama malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Anye sudah mau berbagi dengan kami di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah join bersama kami di Zoom meeting malam ini. Kita bisa saling berbagi hal-hal baik untuk ke depan, dan juga untuk menjadi mengupgrade diri kita menjadi guru yang berkualitas. Untuk itu saya Fortundala mohon undur diri, pamit dari hadapan kita semua. Mohon maaf apabila selama kurang lebih 1,5 jam ya kita bergabung di Zoom ini, Pak Aye ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Untuk itu selamat istirahat, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Pancasila ya dari Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.
kasih semua Bapak Ibu, izin live. Ya, selamat malam. Tetap sehat semua.